yang mampu membuka mata para pemuda bahwa sesungguhnya keberhasilan bisa diraih oleh siapapun. Ingat, siapapun. Apapun latar belakang kalian, tidak ada yang berhak membatasi keberhasilan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya sudah klik video ini, dan yang baru bergabung, selamat datang. Semoga kalian betah ya di channel saya. Baiklah geng, jadi seperti biasa hari ini saya akan bercerita kemudian membahas ke kalian sesuai judulnya, yaitu tentang kisah perjuangan salah satu orang terkaya di dunia. Dan semoga kisah ini menjadi motivasi kalian, menjadi inspirasi kalian agar kalian terus bekerja keras, kemudian terus berusaha mencapai kesuksesan. Hampir semua geng orang sukses, kemudian orang yang bergelimang harta sekarang ini pasti memiliki masa lalu yang pahit, yang mungkin nggak mungkin mereka ini nggak bisa gitu melupakannya. Nggak semua orang sukses itu terlahir dari keluarga yang kaya gitu, memiliki latar belakang kemewahan, glamor. Nggak semuanya geng. Banyak geng orang-orang sukses dan kaya raya yang dulunya itu sangat berteman akrab dengan kegagalan, dengan kekecewaan, kemudian hinaan-hinaan para mulut wartawan di luar sana. Namun dikarenakan semangat, kemudian sifat pantang menyerah mereka itulah, dan mereka ini bervisi misi gitu, terus coba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sehingga mereka ini menemui titik kesuksesan mereka. Jadi memang manusia ini geng senang sekali gitu menilai hasilnya, tapi mereka ini tidak menilai prosesnya. Sehingga mereka pasti berasumsi, berpersepsi, wah enak banget ya si Fulan kaya raya, si Fulan gini-gini gitu kan. Banyak sekali komentar-komentar seperti itu tanpa mereka ini melihat, mengenang bagaimana proses sulit yang orang-orang sukses kaya raya itu lalui dulunya gitu. Nah, proses-proses sulit, masa-masa sulit jatuh bangun seperti ini juga telah dilewati oleh salah satu orang terkaya di dunia yang bernama Jack Ma, geng. Nama Jack Ma ini, geng, tentu tidak asing lagi gitu di telinga kita. Selain merupakan salah satu orang terkaya di dunia, beliau juga merupakan sosok yang berhasil mengubah budaya digital masyarakat Tiongkok lewat bisnis besarnya, yaitu Alibaba. Hampir semua masyarakat di dunia ini, hampir semua masyarakat di dunia ini tahu Alibaba, yaitu perusahaan besar, perusahaan raksasa e-commerce asal Tiongkok. Nah, bagi kalian yang tidak tahu apa itu Kak e-commerce, jadi e-commerce itu geng perdagangan elektronik. Detailnya, jadi e-commerce itu geng adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu menjual dan berdagang barang-barang gitu lewat internet atau dagang online gitu, yang sering kita sebut sekarang ini. Baiklah geng, langsung saja kita masuk ke pembahasan siapakah Jack Ma ini dan bagaimanakah kisah hidupnya yang dulunya sangat menyedihkan hingga sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Stay tune, kita bahas sekarang, jangan di skip ya. Let's start it. Jack Ma ini geng lahir pada tanggal 10 November 1964 dengan nama Ma Yun. Ia lahir di Hangzhou, yaitu daerah di bagian tenggara Tiongkok. Jack Ma ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Beliau ini memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Jack Ma tumbuh saat Partai Komunis berkembang pesat di Tiongkok.
Saat Jack Ma ini masih muda, geng, keluarganya ini menghadapi kesulitan ekonomi karena tidak memiliki banyak uang. Orang tuanya merupakan pemusik dan pendongeng tradisional. Ketika itu, ayahnya hanya mendapatkan tunjangan pensiun sebesar 500.000 per bulan. Saat Jack Ma ini berusia 12 tahun nih, geng, beliau ini mulai tertarik dengan bahasa Inggris. Karena kebetulan juga saat itu banyak sekali turis asing yang datang ke Hangzhou, tanah kelahirannya itu. Inilah yang membuatnya ingin mendalami bahasa Inggris agar mudah menjadi pemandu wisata gitu, geng. Selama 8 tahun, geng, Jack Ma ini naik sepeda selama 40 menit per harinya ke sebuah hotel dekat distrik Westlake Hangzhou agar bisa bertemu turis asing. Bayangin, 40 menit setiap harinya, 8 tahun lagi hanya untuk bertemu turis asing sepeda selama itu. Tidak hanya itu, geng, ia juga menawarkan diri sebagai pemandu turis gratis hanya untuk berlatih bahasa Inggris. Dan ia juga membeli radio agar bisa mendengar siaran bahasa Inggris setiap hari. Saking inisiatifnya gitu ya, saking semangatnya beliau ini ingin mendalami gitu bahasa Inggris. Namun, geng, dunia pendidikan yang harus dilakoninya tidak semudah mewujudkan keinginannya belajar bahasa Inggris gitu. Jack Ma tak lulus ujian sekolah dasar sampai 2 kali saat masuk sekolah lanjutan. Bahkan saat ujian, geng, Jack Ma bisa gagal sebanyak 3 kali. Tidak sampai situ, geng, kesialan yang dialami oleh Jack Ma. Jack Ma juga sempat ditolak oleh 3 universitas sebelum akhirnya berlabuh di Hangzhou Normal University. Jack Ma juga bercerita, geng, bahwa dirinya juga pernah gagal saat mendaftar masuk ke Harvard University, sebuah universitas ternama di dunia, geng. Bahkan kata Jack Ma ini, beliau ini mendaftar 10 kali dan 10 kali juga, geng, ditolak masuk perguruan tinggi tersebut. Kemudian di tahun 1988 nih, geng, Jack Ma pun lulus. Kemudian berkarir sebagai guru bahasa Inggris selama beberapa tahun dengan gaji sekitar $15 Amerika Serikat per bulan, geng. Itu pun hanya universitas lokal saja, geng, yang mau menerimanya sebagai guru bahasa Inggris saat itu. Jack Ma juga mengisahkan, geng, pengalaman sulitnya dalam mencari pekerjaan. Sejumlah perusahaan kenamaan dilamarnya, geng. Ia mendaftar 30 pekerjaan namun semuanya ditolak. Jack Ma juga di sini mengenang, geng, bahwa ketika KFC ini mulai membuka gerai di Cina saat itu, ada 24 orang yang melamar pekerjaan di sana dan hanya 23 orang diterima, dan Jack Ma ini merupakan satu-satunya orang yang ditolak. Ketika ingin bergabung dalam satuan kepolisian di Cina, Jack Ma pun ditolak, gagal juga di sana. Mungkin karena bentuk postur tubuhnya yang mungil sehingga tidak memenuhi syarat gitu masuk ke kepolisian. Namun meski begitu, geng, tidak ada kata menyerah dalam kamus hidup Jack Ma ini. Beliau terus berusaha kemudian mencari sesuatu yang baru yang sekiranya akan membuat dirinya ini menjadi orang yang sukses suatu saat nanti gitu. Di saat upaya mendapatkan pekerjaan yang layak menemui jalan yang buntu nih, geng, Jack Ma kemudian berusaha menciptakan peruntungannya sendiri. Dia justru terus belajar dan berusaha menemukan jalan keluarnya. 2 kali, geng, Jack Ma membangun startup atau perusahaan perintis, namun gagal lagi. Hingga pada akhirnya Jack Ma ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proyek pembangunan jalan raya di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1995. Dan disitulah Jack Ma mulai mengenal komputer dan internet saat itu. Sebagaimana diketahui kala itu, geng, komputer ini merupakan barang yang sangat langka di Tiongkok sehingga harganya sangat tinggi. Selain itu, jaringan internet ataupun email tidak ada sama sekali di sana. Ketika ingin mencoba melakukan pencarian pada mesin pencarian di internet nih, geng, Jack Ma ini tidak menemukan satu laman pun yang berkaitan dengan kata Cina, negaranya. Nah, di sini ia pun segera berpikiran gitu untuk memperkenalkan negaranya dengan internet. Kemudian meluncurkan sebuah website dan mendaftarkan nama China Page. Untuk mendirikan perusahaan itu, Jack Ma diketahui meminjam uang sebesar 2.000 US dollar. Nah, setelah 1 tahun, perusahaan besutannya itu berkompetisi dengan China Telkom. Jack Ma menjelaskan bahwa saat itu, General Manager China Telkom ini menawarinya investasi sebesar 185.000 US dollar
untuk melakukan joint venture. Dan Jack Ma juga mengatakan bahwa itulah pertama kalinya dia melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya, katanya geng. Dalam kerjasama itu, China Telkom ini punya jatah 5 kursi direksi, sedangkan Jack Ma hanya punya 2 kursi direksi. Nah, tidak hanya itu, ketika Jack Ma ini menyampaikan saran, kemudian menyampaikan pendapatnya, kerap sekali geng ditolak oleh pihak China Telkom ini. Akhirnya Jack Ma ini memutuskan untuk hengkang dan kemudian menerima tawaran dari Beijing untuk mempromosikan e-commerce. Nah, e-commerce sendiri sudah saya bahas di awal tadi, yaitu perdagangan elektronik atau berdagang online gitu geng. Kemudian pada tahun 1999, Jack Ma mengundang 18 temannya untuk membahas konsep Alibaba ini. Saat itu ia berhasil mengumpulkan dana investasi sebesar 60.000 US dollar, geng. Dalam perjalanannya nih, geng, Alibaba berhasil memikat beberapa perusahaan raksasa seperti Goldman Sachs dan SoftBank sebagai investor. Penawaran saham perdana Alibaba di pertengahan tahun 2014 menjadi yang terbesar, geng, dalam sejarah perusahaan teknologi. Saham Alibaba nih melonjak 38% dari harga 68 dolar Amerika Serikat menjadi 92,7 dolar di New York Stock Exchange. Perusahaan Alibaba kini bernilai lebih dari 231 miliar US dollar. Ini menjadikan Alibaba sebagai perusahaan teknologi paling berharga keempat di dunia setelah Apple, Google, dan Microsoft. Semua itu berawal dari hasil rayuannya kepada 17 rekan untuk membantunya membangun Alibaba pada tahun 1998. Investor asing mulai datang setahun setelahnya dari SoftBank dan Goldman Sachs sebesar 25 juta US dollar, geng. Dalam 3 tahun pertama, Alibaba ini kesulitan gitu meraih untung. Masalahnya terdapat pada satu hal krusial dari startup miliknya. Tidak ada sistem pembayaran yang mendukung, geng. Nah, solusinya di sini adalah Jack Ma kemudian menciptakan sistem pembayaran sendiri yang bernama Alipay, geng. Di mana sistem ini digunakan untuk mempermudah transaksi jual beli internasional yang dilakukan di Alibaba. Banyak yang ragu gitu, geng, dengan idenya. Bahkan mereka mengatakan bahwa itu merupakan ide paling gila gitu. Namun, lihat saja, sekarang sudah ada 800 juta orang yang menggunakan Alipay ini. What? Meski bisnisnya ini terbilang lancar, geng, bukan berarti Alibaba ini tidak memiliki kemudian tidak menemui tantangan dalam prosesnya. Awalnya, Jack Ma ini sering mendapat penolakan saat memperkenalkan Alibaba ke perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Fakta menarik juga terungkap di sini, geng, dari Walter Erisman, yaitu mantan Vice President Alibaba, ketika dia ini menceritakan pengalamannya pertama kali bergabung dengan perusahaan tersebut. Menurut pengakuan Porter Erisman nih, geng, Jack Ma ini datang gitu dari pintu ke pintu, membujuk, merayu orang-orang membayar untuk memasukkan perusahaannya ini di internet. Nah, kemudian karena pembawaan Jack Ma ini yang lucu, yang unik, dan visinya yang hebat, membuat orang-orang ini yakin gitu, geng. Bahkan investor kelas kakap pun berdatangan, termasuk pemilik SoftBank. Di balik kesuksesan Jack Ma ini, di balik sebuah keberhasilan yang sangat mencengangkan ini, geng, ternyata Jack Ma tidak sendiri, geng. Ada sosok perempuan hebat di balik kesuksesan Jack Ma. Nah, siapakah sosok wanita hebat tersebut? Kita bahas sekarang. Let's start it. Jack Ma, pria berusia 55 tahun ini, adalah pendiri Alibaba raksasa e-commerce di Cina, geng. Sudah saya bahas ya tadi. Nah, dia bertemu dengan istrinya yang bernama Zhang Ying saat mereka ini berkuliah di Hangzhou Normal University. Kemudian ia melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Zhang Ying ini, yaitu setelah menerima gelar sarjananya pada tahun 1988. Zhang Ying ini, geng, istri Jack Ma ini kemudian mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dan ikut bergabung dengan suaminya dan membangun kerajaan e-commerce Alibaba. Tahun 2004, geng, Alibaba ini berhasil mencapai titik balik kesuksesan yang penting ketika ia berhasil mengumpulkan 82 juta dolar Amerika Serikat dari beberapa investor, geng. Kemudian di tahun yang sama, geng, Zhang, istri Jack Ma ini kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai general manager Alibaba dan beralih ke ibu rumah tangga.
Kemudian pasangan ini memiliki anak laki-laki yang bernama Yuan Kun dan anak perempuan yang bernama Yuan Bao. Zhang Ying menjadi salah satu sosok yang sangat berpengaruh dan selalu ada gitu geng di sisi Jack Ma ini dari awal, sejak awal Alibaba ini dibangun. Keterlibatan sang istri di Alibaba membantu Jack Ma ini geng membentangkan sayapnya dan membuat perusahaannya menjadi raksasa e-commerce geng. Jadi di sini geng ada sosok wanita hebat di balik kesuksesan suami yang hebat. Cielah. Baca. Itulah geng kisah hidup Jack Ma yang mampu membuka mata para pemuda bahwa sesungguhnya keberhasilan bisa diraih oleh siapapun. Ingat, siapapun. Apapun latar belakang kalian, tidak ada yang berhak membatasi keberhasilan kalian. Quotes baru geng. Di sini geng, mau kalian kuliah atau tidak, ini bukan tolak ukur kesuksesan kalian. Seberapa tinggi pendidikan kalian dan jabatan kalian bukan tolak ukur kesuksesan kalian, tapi bagaimana usaha kalian, bagaimana doa kalian, bagaimana kalian menyikapi gitu suatu masalah dalam kalian berproses untuk menuju kesuksesan kalian itu. Bagi kalian yang tidak kuliah dan merasa insecure gitu, kak gimana sih, aku ini nggak kuliah, aku ini nggak sekolah, aku ini nggak punya pendidikan, gimana aku bisa sukses? Mungkin barangkali ada yang berpikiran seperti itu. Buang jauh-jauh hal seperti itu, pemikiran seperti itu. Karena pendidikan itu tidak menjamin kesuksesan kalian sayang. Kualitas diri kalianlah yang terpenting. Kemauan, usaha, dan doa kalian itu yang terpenting. Oke, karena banyak sekali orang yang tidak kuliah, orang yang tidak berpendidikan, sudah sukses dan menjadi miliarder di luar sana geng. Semangat berjuang geng, karena perjalanan kita masih panjang. Ingat kata Jack Ma, bila kita ingin sukses, walau kita melihat beberapa kesempatan sekaligus, tetaplah pada satu tujuan, fokuslah pada satu tujuan. Karena jika kita serakah dan kita menginginkan semuanya sekaligus, maka bisa jadi tidak ada yang kita dapat satupun dari itu geng. Itulah pesan bijak dari Jack Ma. Semoga kamu, saya, kita, dan mereka bisa mengambil pelajaran dari kisah Jack Ma ini, bisa menjadi motivasi untuk kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih sukses dari sebelumnya gitu. Jika gagal, menemui kegagalan dalam hidup, jangan menyerah, coba lagi. Karena kita tidak tahu geng, di percobaan berapa gitu, kita akan mencapai titik sukses itu. Baiklah geng, jadi tumben hari ini saya bijak. Kata-kata bijak pun keluar sendirinya gitu. Baiklah, itulah tadi geng kisah hidup salah satu orang terkaya di dunia. Ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Benar juga, kita itu manusia memang senang sekali menilai hasilnya, tidak menilai prosesnya. Di balik kesuksesan yang gemilang, yang besar seperti itu, ternyata ada sebuah kisah pilu di belakangnya geng. Baiklah, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya aku minta maaf, atau mungkin ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati kalian, saya minta maaf. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.